Halo, perkenalkan, nama saya Nilam Sari, saya owner dan founder dari Kebab Turki Baba Raffi. Ketemu lagi dengan saya, tadi sudah melewati sesi pertama ya, nah sekarang kita sesi kedua. Sesi kedua ini kita akan bahas tentang franchise. Sebelumnya saya akan ceritain dulu ya tentang bagaimana sih perjalanannya. Nah, saya mau cerita dikit, jadi Baba Raffi itu sebenarnya saya start the business when I was 19 ya. Sekarang masih 27 juga kok, banyak plusnya tapi ya. Nah, waktu itu 19 tahun, semester 3, kebetulan saya memulai keluarga dengan cepat. Jadi mau nggak mau pada saat itu mikirnya, harus cari kerja nih, harus bisa bayar pampers, popok dan lain-lain, itu kan mahal ya, itu bukan dunia fana loh, itu dunia nyata gitu kan. Nah, akhirnya yang kita, mau cari kerja, ijazah aja belum punya, masih semester 3. Nah, akhirnya ya udah kita mutusin kenapa nggak kita coba untuk berbisnis. Nah, saya aslinya Surabaya, mungkin udah ketahuan dari cara ngomong saya yang medok, ya kan? Nah, di Surabaya, orang-orang itu senengannya adalah makan yang pedas, asin, gurih, dan penuh micin ya, kembali lagi Surabaya gitu kan. That's why ketika saya mau buka usaha makan di Surabaya, kita harus jualan yang memang sesuai dengan karakter medok orang Surabaya. Nah, dari sana kebetulan saya pengen usaha makanan, saya suka makan, tapi ora iso masak gitu kan. Nah, ini PR banget toh, jadinya piye ini caranya. Ya udah, akhirnya dari sana mikirnya ya udah kita ada uang 4 juta rupiah. 4 juta rupiah itu kita pakai 2 juta untuk buat gerobak, 500.000 untuk beli peralatan, 500.000 untuk beli bahan baku, 500.000 untuk sewa tempat, and the other 500.000 untuk persiapan gaji karyawan bulan berikutnya. Simple mikirnya, wis nggak usah dibuat ribet gitu ya. Singkat kata, kita jualan di pinggir jalan dengan nama Yummy Burger. Kita jualannya burger, dan karena saya nggak bisa masak, ya udah kita ambil aja burgernya, hotdogsnya, all the buns, all the mayo dan daging dan lain-lain ya. Itu dari supplier. Di Surabaya itu ada satu supplier namanya Bernardi ya, they sell everything about burger and hot dogs, dan itu enak banget dan rasanya medok Surabaya. Kita jual dengan nama kita sendiri dan ternyata booming ya. Itu penting banget, kita harus tahu tentang karakteristik market. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika kita jualan burger, ternyata kita putar duitnya dari 1 gerobak, 2 gerobak, 3 gerobak, hingga setahun tuh kita punya 5 gerobak. Wah, itu udah berasa orang paling kaya tuh sedunia ya. Kerincing-kerincing, 1000-an, 2000, 5000, kaya ya rasanya. Tapi tiba-tiba ada pesaing dari Jakarta. Di Jakarta tuh kan nyebelin ya, orang Jakarta tuh pinter-pinter gitu kan. Waktu itu kita mikirnya, kalah saingan nih. Bener, ternyata mereka jualan ada yang disebut dengan business opportunity. Mereka menyebutnya dengan kemitraan, seperti franchise gitu ya, tapi belum masuk franchise. Nah, dari sana akhirnya kok tiba-tiba tuh cepet banget, dari dia buka 1 gerobak, buka 2, buka 3, buka 4, dalam 3 bulan dia sudah punya 60 titik di Surabaya. And you know, harga kemitraannya sangat murah, cuma dari 2 juta sampai 3 juta rupiah. Jadi that's why dia pada saat itu berkembangnya dengan pesat. Kembali lagi, tahun 2003 itu masih terusannya tahun 98, di mana ada ekonomi crashing ya, banyak orang kena PHK, terus dapat pesangon, nggak ngerti mau kerja juga belum ada, jadi pada mulai bisnis. Tapi zaman dulu orang bisnis tuh masih ajaib ya, karena kayak sih bisnis, cara bisnis itu gimana orang nggak ngerti. That's why yang namanya ketika ada orang menjual kemitraan tuh laris manis. Nah, singkat kata, saya kalah bersaing karena this burger namanya Edam Burger itu benar-benar berkembang dengan pesat banget ya di seluruh Surabaya. Mau nggak mau saya kalah, dari omset saya sehari 400.000 zaman tahun 2003 ya, itu gede, lumayan gede. Saya turun anjlok hingga cuma 10.000, 20.000 sehari. Nah, mau nggak mau dalam perjalanannya 3 bulan, akhirnya 5 outlet tadi sukses tutup nangkring depan rumah. Ya sudah, nggak apa-apa, namanya hidup kita jalani ya toh. Oh tenang, tapi bukan Nilam caranya kalau tidak bisa bangkit ya kan. Akhirnya kita sempat pergi ke Qatar karena kebetulan orang tua kita kerja di Qatar, dapat fasilitas setahun sekali saya diajak pergi ke sana. Kita spending the whole month di sana sambil meraba-rabai kudu piye dan bagaimana gitu ya. Orang tua kita malah bangga banget. Anak saya punya 5 outlet di Surabaya gitu ya. Mau buka di mana lagi gitu ya. Nah, kita kan yang makin stres ya. Belum ada yang tahu ya kalau outlet kita tutup gitu. Aduh, kacau nih. Ya udah, Maya kalau berusaha membuat orang tua bangga itu kan jadi kreatif ya, 1001 gitu kan. Aduh, udah nikah muda gitu ya. Terus bisnisnya udah tutup. Aduh, kacau kan. Akhirnya kita jalan-jalan, muter gitu ya di seluruh Qatar.
loh kok di pojokan apartemen tuh ada orang jualan kebab. Opo ini kebab gitu ya. Kok ternyata ada daging gede, muter-muter, baunya tuh bener-bener yang mengintimidasi gitu ya. Wah kita berasa kayak laler gitu kan. Apa ini gitu, wah enak banget baunya. Wah kita beli, coba beli. Setelah kita beli gitu ya, loh ternyata kok konsepnya take away and grab and go food gitu. Bukan harus duduk pakai garpu, sendok atau pisau gitu kan. Wih konsep ini lucu nih, bisa kita bawa ke Indonesia. Nah setelah itu kita belajar gimana caranya buat kebab. Tapi ternyata saya itu punya tim survei makanan gitu ya, yaitu tetangga sebelah rumah saya yang sangat pasrah saya cobain ya. Nah tetangga itu tadi saya cobain nih kebab yang dari Qatar itu tadi kan, bumbunya kita impor singkat kata. Kata dia, iki opo toh? Rasanya kok nyegrak piye gitu kan, sengau piye gitu kan, iki piye gitu kan. Nah ini dari sana kita yang, wah ya juga ya, rasa Timur Tengah, cengkeh, kapulaga, kenceng banget, mau dijual di gerobakan makanan Surabaya ya buyar gitu kan. Ya udah akhirnya dengan segala kreativitas kita mencoba untuk mendevelop dengan bumbu lokal gitu ya. Yang tentunya pertama kalau bumbu lokal rasanya lebih oke. Yang kedua harganya juga lebih masuk ya kan. Yang ketiga karena market kita kelasnya BC gitu ya, kita coba untuk mix antara burger dan hotdog. Jadi kebab kita itu kebab, kalau dibilang kebab fusion sebenarnya ya, antara burger dan hotdog, tapi yang rasanya punya kita rasa lokal. Nah ketika saya cobain ke tetangga saya yang masih hidup kok ya, sampai sekarang aman itu, masih aman. Nah, kata dia, ini dia, iki cocok, rasanya enak gitu kan, rasa Surabaya bisa diterima. Nah dari situ akhirnya kita coba di gerobak yang tutup. Ingat kan depan rumah tadi ada 5 gerobak tutup? Nah buka satu, kok cocok gitu ya, orang suka gitu. Tapi tentunya tetap ada orang Surabaya yang, Mbak itu apa, jualan gulungan, martabak ya, atau lumpia gitu. Emang susah ya orang Surabaya gitu kan, padahal saya Surabaya. Tapi dari situ akhirnya kita, oh iya ternyata sebuah branding nggak bisa kita jualan sama-sama warna putih pinggir jalan. Ya ntar dipikir jualan martabak ya, mereka nggak salah, atau jualan gorengan gitu kan. Oke kita kasih warna cat merah kuning gitu kan. Kenapa merah kuning? Ya kita niru aja sama KFC sama McD, kita nggak punya biaya budgeting kan untuk belajar. Oh kayaknya merah kuning tuh menarik rasa, menarik selera gitu katanya ya. Yaudah kita cat merah kuning. Kita kasih lampu Natal biar makin meriah, makin kinclong-kinclong di pinggir jalan. Kalau malam tuh makin hypnotizing orang ya untuk beli gitu kan. Nah dari situ nama pun juga akhirnya kita buat kebab Turki Baba Raffi. Kebab Turki bukan Qatar karena nggak seirama ya. Baba Raffi itu nama anak saya yang pertama gitu ya. Jadi akhirnya that's why kebab Turki Baba itu kesannya kayak orang Arab yang punya pakai sorban, jenggot gitu ya. Padahal kan yang punya manis kayak saya gitu ya. Tergantung persepsi ya. Nah dari situ akhirnya pelan-pelan satu gerobak kok rame gitu ya. Akhirnya jadi 2 gerobak, kita buka sampai 5 gerobak. Nah singkat kata di sana banyak banget kemudian orang yang mulai nanya, Lam, oke, piye gitu. Kalau misalkan aku buka nih kebab gitu ya, atas nama aku dewe, bisa apa enggak? Oh bisa gitu. Yang penting pokoknya kamu beli gerobaknya sama aku, beli bahan baku yang sama aku ya. Zaman dulu mah yang penting biaya pembantu dan biaya pampers dan lain-lain terpenuhi ya gitu. Singkat kata mikirnya itu aja. Akhirnya di Surabaya itu banyak banget gitu yang buka kebab dengan nama yang berbeda-beda. Ya mau pakai nama Bapak Paijo, Umi Kulsum, Umi siapa, ya wes rapopo, yang penting aku untung gitu kan. Tapi dalam perjalanannya itu ya, ternyata orang-orang itu maunya untung. Kembali lagi orang dulu masih belum teredukasi apa itu bisnis ya. Jadi kadang tuh kita pakai lettuce kalau musim hujan tuh kan mahal, digantilah sama daun kol. You can imagine, ini bukan sayur sop sis, ini kebab ya, sampai ngelus dada kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang kayak salah persepsi dan salah manajemen seperti itu akhirnya yang membuat nama kebab jelek. Nah singkat kata dalam perjalanannya akhirnya kita mulai belajar, oke ada ngambil short course, ngambil coach, ngambil pelatihan gitu ya. Dan ketika kita ngambil les seperti tersebut sampailah kita ketemu dengan konsep franchise. Nah jangan salah, zaman dulu franchise itu selalu orang mikirnya franchise itu kan yang gede-gede kayak McD, KFC gitu kan, yang Pizza Hut gitu kan. Lah kita franchise kok franchise gerobakan gitu ya. Jadi kadang tuh ya dulu antara pede gak pede, tapi ya namanya masih anak usia 20-19 kan hajar aja gitu ya, apalagi wong Surabaya, bonek ya kan. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya. Hari kita belajar tentang gimana buat sistem, gramaturisasi bahan baku, pelayanan, sistem survei lokasi dan lain-lain. Nah semua mitra-mitra tadi kita panggil, hei kamu mau nggak yang namanya
gabung jadi kita, tapi harus under satu nama. Wes ora ono Baba Paijo, ora ono Baba Sopo ya, harus satu nama Baba Raffi gitu kan. Nah ada yang mau, ada yang enggak, yang nggak mau udah kita nggak layani lagi, yang mau akhirnya bergabung dengan kita. Setelah mereka bergabung, kita standar-standar tadi kita sesuaikan semua, kita aplikasikan. Nah dari sana kita mendaftar yang namanya ada HAKI, hak kekayaan intelektual gitu ya. Terus kita mendaftar juga jadi badan hukum namanya PT gitu ya, instead of CV. Terus kita juga kemudian mendaftar ada yang namanya STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba. Itu di Kementerian Perdagangan dan itu nanti bagi franchise yang memang sudah mengikuti semua persyaratannya bisa mendapatkan STPW. Nah persyaratannya apa aja Mbak Nilam? Oh tenang, habis ini saya jelaskan ya. Nah tapi dari situ akhirnya Baba Raffi kita mulai ikut juga asosiasi namanya AFI, Asosiasi Franchise Indonesia. Kita mulai ikut pameran, nggak cuma di Surabaya, di Malang, di Kalimantan, di Sulawesi, dan kita berkembang di seluruh Indonesia. Hingga akhirnya tahun 2008 kita pindah ke Jakarta, dari kantor pusat Surabaya kita pindah ke Jakarta. Dan kemudian kita 2009 buka di Malaysia, diikuti Filipina, diikuti Cina, diikuti negara lain. Dan alhamdulillah sekarang Baba Raffi sudah ada 1.600 cabang di 10 negara. Kataannya cepet ya, cuma 10 menit gitu ya. Tapi ternyata percayalah sis, itu penuh dengan air mata, penderitaan, dan tangis ya. Oke, kita masuk ke franchise. Nah, syarat franchise itu apa aja tuh Mbak Nilam gitu ya. Nah ini teman-teman nih kalau mau go with franchise ya, franchise itu memang punya aturan yang lebih baku. Beda sama kalau kita misalkan masih pemula, kita bisa nyebut diri kita jangan franchise, mungkin kita bisa nyebut diri kita kemitraan, business opportunity, atau lisensi, itu juga bisa ya. Nah kalau franchise itu emang lebih baku, jadi kita harus punya legalnya itu apa? PT atau CV, badan hukum ya. Jadi kalau saya menyarankan lebih ke PT, karena kalau kita kerja sama-sama banyak orang, biasanya takutnya nanti ada dispute atau ribut gitu ya. Pasti kan ada perbedaan kepala, perbedaan berpikiran. Jadi that's why better PT. Kalau PT itu ibaratnya kita sampai maju ke pengadilan atau ada rame atau apa, yang kena the worst case-nya itu hanya sampai harta perusahaan. Kalau CV itu bisa sampai ke harta pribadi ya. That's why saya menyarankan PT. Yang kedua, HAKI, hak kekayaan intelektual ya, harus terdaftar. Jangan sampai Anda sudah franchising kemana-mana ternyata mereknya masih mereknya orang lain atau tidak terdaftar ya. Wah, Anda bisa disu nanti ya. Jadi amankan dulu mereknya. Jangan nanti-nanti, karena kalau nanti sudah dipatenkan orang lain, patennya dijual ke Anda, nangis nanti Anda ya. Oke. Yang ketiga adalah sistem perusahaannya harus sudah proven. That's why yang disebut proven itu biasanya harus punya minimum lebih dari 5 outlet sendiri. Karena kalau sudah punya minimum lebih dari 5 outlet, Anda sudah ngerti sistemnya seperti apa. Sistem bahan bakunya, sistem productionnya, sistem manajemennya, dan lain-lain seperti itu ya. Terus habis itu perusahaannya sudah punya laporan keuangan dan terbukti untung. Nah sekarang banyak banget orang jualan franchise karena mau dapat untungnya, bukan karena perusahaannya memang sudah terbukti untung dan Anda mau melebarkan ekspansi bisnisnya. Jangan sampai salah kaprah ya. Kemudian tadi lebih dari 5 outlet ya, dan paling nggak sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Tidak harus dari pembuatan PT, tapi bisnis Anda sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Nah kalau Anda sudah punya semua sistem tersebut ya, poin-poin yang tadi yang disebutkan, Anda sudah bisa mendaftarkan STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba, dan Anda sudah bisa menyebut diri Anda franchise. Tapi kalau belum gimana? Ya, it's okay, Anda tetap bisa menuju ke sana. Go with kemitraan atau business opportunity ya, atau license, itu juga bisa. Bahkan Anda mengembangkan bisnis dengan orang lain pun, Anda menjual sebagian saham Anda atau mengumpulkan dana dari orang juga bisa gitu ya. Tapi kita biasanya nyebutnya dengan JV atau joint venture, joinan sama temen gitu kan. Makanya teman-teman yang kaya mulai dikumpulin di list ya. Anda yang kerja, dia yang modalin. Asik toh? Ya. Yang harus dipersiapkan untuk menjadi franchisor juga ya. Mbak Nilam, aku tuh pengen franchising bisnisku. Aku udah punya 5 outlet gitu ya, udah jalan bagus, yang Mbak Nilam sebutin tadi udah punya semua, udah oke gitu ya. Lah tapi jualan franchise nih kudu piye toh Mbak gitu kan. Nah biasanya itu pertanyaan orang-orang ya. Nah yang paling penting adalah ketika Anda mau jualan franchise, Anda buat prospektus. Prospektus tuh apa sih, kok susah banget bahasa Inggris ya. Nah prospektus tuh proposal ya, kayak flyer gitu loh gampangannya ya, itu disebut prospektus ya. Yang kedua, analisa keuangan. Analisa keuangan itu yang seperti gimana Mbak gitu kan. Analisa keuangan biasanya gini, franchise itu biasanya waktunya 5 tahun ya. Separuh dari masa kerjasama
itu biasanya kalau bisa mitra kita sudah balik modal. Tapi kalau bisa jangan 2,5 tahun juga, kalau bisa 2 tahun ya, 24 bulan. Jadi kalau ada apa-apa masih ada spare 6 bulan ya. Dan ketika masa 5 tahun ini, dari keuntungan itu yang akan menentukan harga jual Anda berapa, harga franchise-nya. Jadi tidak bisa Anda yang namanya, wah harga jual franchise saya mau 600 juta gitu ya, tapi padahal omsetnya cuma berapa, ya tidak bisa gitu ya. Atau kalau enggak ternyata omsetnya gede tapi untungnya tipis gitu ya, nggak bisa juga gitu kan. Kita harus win-win dengan mitra kita. That's why dari netnya itu kali 24 atau 30 bulan itu yang mendefine dari harga franchise Anda berapa ya, kurang lebih seperti itu. Gampang toh, nggak susah. Sip. Tim manajemen, Anda tim manajemen juga harus punya. Nggak bisa, oh saya ownernya mbak, terus finance-nya siapa? Saya juga mbak. Desainnya siapa? Saya juga mbak. Terus yang bagian survei lokasi saya juga ya, buyar ya, tidak bisa. Anda harus punya tim manajemen. Karena ketika Anda menghandle 5 outlet, sama Anda menghandle dengan perkembangan 10 outlet, 20, 30, Anda harus siap ya. Dan itu bukan one man show, tapi it's all about team ya. Dan kemudian perjanjian agreement itu banyak banget, di Google aja juga bisa gitu ya. Ada yang dijual, ada yang free, open source, bisa, nanti tinggal disesuaikan aja. Tapi yang penting biasanya adalah radius, itu harus diperhatikan radiusnya berapa antara satu outlet dengan yang lain, hak dan kewajiban ya, mana aja yang mereka harus beli gitu ya, dan penyelesaian kalau ada permasalahan gitu ya. Jangan sampai Anda naruhnya misalkan kalau ada dispute, penyelesaiannya adalah di Kejaksaan Surabaya padahal Anda tinggalnya di Jakarta ya, ruwet ya. Nah, itu harus detail ya di situ. Itu paling penting. Terus juga mungkin dimasukkan juga masa kerjasamanya berapa lama, karena kadang ya itu masalah nego, biasanya 5 tahun, tapi kadang mungkin kalau kita lagi ada promo atau lagi ngelihat franchise-nya oke gitu ya, dan memang kedepannya kayaknya ini ketolongnya bagus, kadang dikasih 6-7 tahun juga masih oke gitu ya. Nah kemudian production yang stabil ya. Ini biasanya orang yang menggampangkan production, oh gampang mbak, kita mau produksi sampai 100 juga bisa. Oh bukan begitu Ferguso ya. Kalau Anda produksi 10 bisa sampai 100, iya mesinnya, tapi produksi 10 dengan produksi ke-20 itu udah berbeda ya. Biasanya buyar itu rasanya. Jadi Anda harus juga mencoba untuk simulasi produksi 10 seperti apa, 20 seperti apa, itu udah 2 kali lipat ya. 3 kali lipat seperti apa, 5 kali lipat hingga 10 kali lipat. Itu beda banget, jadi harus benar-benar production itu very essential, Anda harus mikirkan. Nah zaman sekarang pun kalau Anda mau bisnis ternyata, waduh production saya kok keteteran ya mbak, mending saya fokusnya ke manajemen aja, branding sama jualan, gak apa-apa. Tapi kalau Anda mau fokusnya ke sana, better Anda maklun aja keluar gitu ya. Ini kalau bisnis makanan ya, bisnis lain mungkin bisa disesuaikan seperti itu ya. Terus sama tim marketing online dan offline, itu penting banget karena senjata lagi dari orang ngambil franchise itu kan harapannya adalah supaya salesnya itu bagus. Nah jualan is all about online and offline ya. Online-nya sekarang dikencengin, it's all about content, it's all about engagement, itu penting banget ya. Punya tim desain, tim online, digital yang kuat tuh penting banget. Nah kemudian jenis pengelolaan franchise ada 2 ya. Mungkin Anda biasanya tahu adalah franchise murni sama franchise syariah atau autopilot. Franchise murni itu yang kayak misalkan nih, saya beli usaha makanan gitu. Nah kalau saya beli usaha makanan, saya bayar ke franchisornya, kemudian saya dapat outletnya, saya diajari cara ngelolanya, itu disebut dengan franchise murni. Nah kalau franchise syariah atau autopilot itu biasanya yang kalau kita beli Indomaret ya, nanti yang ngelola, yang menjalankan mereka kasih kita laporan tiap bulan, jadi kita cuma tinggal terima laporan plus baginya seperti apa ya. Jadi kita tahu beres atau disebut dengan autopilot. Nah itu ada 2 jenis. Nah Anda kalau misalkan mau mengambil yang syariah atau autopilot, saya sarankan Anda harus sadar dan yakin bahwa Anda emang kuat di operation ya. Itu operation Anda akan luar biasa besar. Tapi kalau ternyata Anda tidak terlalu kuat di operation, menurut saya lebih baik Anda jualan yang franchise lepas ya, atau franchise murni. Nah tips menjual franchise seperti apa gitu ya. Mbak Nilam, jualan franchise sih piye ya? Kok susah gitu? Ya susah kalau ada di sosial medianya cuma jualannya ngomongnya produk mulu gitu kan. Ya orang kan nggak ngerti. Jangan harap ya orang itu ilmu kebatinan ngerti ada jualan franchise, nggak bisa gitu ya. Jadi Anda nggak cuma hanya ngomongin produk aja. Anda harus juga ngomongin we are open for franchise. Kita mencari agen franchise, kita mencari reseller, kita mencari franchise di daerah ini. Nah itu harus Anda state bener.
di iklan Anda ataupun di sosial media Anda. Jadi kalau Anda mau jualan franchise, Anda open for franchise, Anda harus mention itu ya. Terus yang kedua bisa lewat expo ya. Expo itu juga ada expo franchise. Ada 2 kali setahun yang event internasional dan itu biasanya bagus banget gitu ya. Tapi tetap harus perpaduan antara iklan juga ya. Dan yang ketiga adalah paid promote. Sekarang tuh kan banyak banget akun-akun di sosial media kayak Instagram ataupun di TikTok ya, itu yang akun-akun kayak akun pebisnis, akun sukses, akun muda kaya raya masuk surga gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, itu bisa kita jadikan akun-akun yang memang kita pasang untuk jualan franchise. Karena kalau kita jualan franchise-nya, kita pasang di akun-akun orang yang lagi mencari peluang usaha, itu akan sangat sesuai target dan mengena banget ya. Terus juga yang paling penting adalah award. Kalau Anda punya award dari beberapa institusi, kayak Anda pemenang dari FSI, Anda pemenang dari misalkan Bank Indonesia atau Bank Mandiri atau beberapa award yang lain gitu ya, itu orang akan lebih percaya kepada bisnis Anda, karena intinya kan nanti orang mengajak Anda kerjasama dan mengajak Anda kolaborasi bareng ya. Nah itu kalau Anda sudah dikurasi oleh berbagai institusi yang oke, orang akan lebih mau sama Anda. Terus yang paling terakhir sebenarnya adalah Google Ads through landing page. Nah kalau Anda mau jenis leads ya, yang maksudnya paling bisa dipertanggungjawabkan dan sangat berkualitas, itu adalah dari Google Leads ya, atau Google Ads. Tapi tentunya kita harus buat page landing page dulu atau semacam website ya, yang nanti intinya kita sekaligus mengkurasi apakah ini orang memang sesuai nggak dengan target market kita atau apakah kita franchise yang dicari sama mereka. Kalau dari sosial media itu akan lebih banyak orang jawab ya, tapi biasanya ya kualitasnya bisa dari yang bagus sampai yang nggak jelas gitu ya. Kadang orang nanya franchise itu apa, Mbak, makanan apa, kadang gitu ada ya. Ada yang bahkan kadang nanya bisa kursus online nggak, gitu ya kan, nggak nyambung banget kan. Tapi kalau Google Ads karena emang sudah dikurasi lewat website, lewat landing page, itu lebih oke. Nah mungkin itu beberapa cara kalau Anda mau memulai bisnis franchise ya, based on case study Baba Raffi. Saya harapkan Anda nanti semua bisa going franchise, ekspansi dan menjadi raja di negara kita sendiri. Sukses buat semuanya ya.